Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu mengapa ekonomi Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Jawa, pulau yang hanya mencakup sekitar 7% dari total luas daratan Indonesia, namun menjadi rumah bagi lebih dari 55% populasi negara ini dan menyumbang lebih dari 58% terhadap GDP. Lantas, apa yang membuat Jawa begitu dominan dalam perekonomian Indonesia? Jawa merupakan pulau terbesar kelima di Indonesia dengan luas sekitar 128.297 km persegi. Dengan total penduduk sekitar 149 juta jiwa yang mencakup lebih dari 55% populasi Indonesia. Bahkan, separuh ekonomi GDP Indonesia itu terpusat di Jawa dengan kontribusi 58,7% terhadap GDP. Ketimpangan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Sekarang, balik lagi ke pertanyaan, kenapa Pulau Jawa begitu dominan dalam perekonomian Indonesia? Apakah karena pemimpin Indonesia selalu orang Jawa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelusuri sejarah panjang Kepulauan Nusantara, mulai dari era kerajaan, era kolonial, hingga era modern saat ini. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya bukanlah fenomena baru, melainkan warisan sejarah yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Nusantara di era kerajaan, di mana pada masa itu terdapat kerajaan-kerajaan yang hampir menguasai sebagian daerah di Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya, Pajajaran, Demak, Majapahit, dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan tersebut bisa dibilang terpusat di Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Jawa. Yang jadi pertanyaannya, kenapa peradaban pada masa kerajaan berkembangnya di Pulau Jawa? Salah satu faktor utama adalah faktor geografis. Pulau Jawa bisa dibilang pulau yang mempunyai gunung berapi terbanyak di Nusantara. Keberadaan gunung-gunung vulkanik ini menjadikan tanah di Pulau Jawa sangat subur untuk pertanian dan ketahanan pangan bagi masyarakat pada masa lalu. Dengan tanah yang subur, Pulau Jawa mampu menopang populasi penduduk yang besar dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Nusantara. Populasi yang besar dan ketahanan pangan yang kuat ini menjadi modal utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, masyarakat di Jawa berkembang pesat dan membangun peradaban yang megah. Contoh paling mencolok adalah Kerajaan Majapahit. Di puncak kejayaannya, Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Nusantara yang kini dikenal sebagai Indonesia, serta wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, sebagian Filipina, dan Thailand Selatan. Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat dan kekuatan militer yang mampu menaklukkan dan mempertahankan wilayah yang luas. Selain memiliki wilayah yang luas dan kuat, Majapahit juga menjadi pusat perdagangan maritim yang penting, serta menghubungkan perdagangan antara Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit seperti Hujung Galuh yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Tuban berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini pada masa Kerajaan Majapahit menciptakan fondasi ekonomi yang kuat, yang kemudian berlanjut dan berkembang lebih pesat pada era kolonial.
Pada era kolonial, Belanda memanfaatkan fondasi ekonomi yang telah dibangun oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya di Jawa. Salah satu langkah penting adalah pemindahan markas pusat VOC dari Ambon ke Batavia pada tahun 1619. Langkah ini menandai awal dominasi ekonomi Jawa di bawah kekuasaan kolonial. VOC mengembangkan Batavia sebagai pusat administrasi dan perdagangan utama mereka. Berkat lokasinya yang strategis dan infrastruktur yang dibangun, Batavia berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan teramai di Asia. Pelabuhan-pelabuhan modern dan fasilitas perdagangan yang dibangun mendukung kegiatan ekspor hasil bumi seperti kopi, teh, gula, dan rempah-rempah. Kota-kota lain seperti Semarang dan Surabaya juga mengalami pertumbuhan pesat sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Jawa menjadi pusat kekuatan ekonomi Hindia Belanda dengan mayoritas aktivitas ekonomi dan pemerintahan terpusat di pulau ini. Hingga saat ini, warisan dari era kolonial masih terlihat jelas. Salah satunya adalah Universitas Indonesia atau UI. UI memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan masa kolonial Belanda, bermula dari School Tot Opleiding van Indisch Artsen atau Stovia yang didirikan pada tahun 1851 untuk mendidik dokter-dokter pribumi. Lalu pada tahun 1947, lembaga ini berubah menjadi Universiteit van Indonesië. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Universiteit van Indonesië dirubah namanya menjadi Universitas Indonesia pada tanggal 2 Februari 1950, yang kini dikenal sebagai cikal bakal Fakultas Kedokteran UI. Hingga saat ini, Pulau Jawa tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan Jakarta sebagai pusat administrasi dan bisnis, serta kota-kota besar lainnya terus berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, dan pendidikan. Namun, pesatnya pembangunan ekonomi di Jawa juga membawa dampak negatif yang perlu diwaspadai di masa depan. Kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, adalah dampak negatif dari konsentrasi pembangunan di satu wilayah. Jakarta yang dikenal sebagai salah satu kota termacet di dunia, menempati peringkat ke-30 dalam daftar kota dengan kemacetan terburuk pada tahun 2023. Menurut data dari CNBC Indonesia, Jakarta bahkan masuk dalam 10 besar kota dengan dampak kemacetan paling parah di dunia dan menempati urutan kedua di Asia dalam hal tingkat keterlambatan akibat macet. Selain kemacetan, Jakarta menghadapi risiko serius berupa penurunan permukaan tanah, terutama di Jakarta Utara, dengan penurunan hingga 25 cm per tahun akibat penggunaan air tanah yang berlebihan. What happens? What happens in Indonesia if the projections are correct? That in the next 10 years they may have to move their capital because they're going to be underwater. Untuk mengatasi masalah ini dan mendukung pemerataan pembangunan, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota pada 26 Agustus 2019. Ibu kota baru, Nusantara, akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terletak di bagian tengah Kalimantan. Rencana ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan memperluas fokus pembangunan dari Pulau Jawa ke seluruh Indonesia, mengarah pada pemerataan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah. Sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi yang namanya Jawa sentris, tapi sudah berubah menjadi Indonesia sentris.